Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali, kita bersyukur hari ini. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan bahwa aku disayang Tuhan. Aku dikasihi Tuhan, aku diberkati Tuhan, keadaanku sehat-sehat, keadaanku baik-baik saja oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam online service JKI Keluarga Allah pada saat pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap kehidupan kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita memiliki status yang mulai berubah Bapak Ibu. Kita belajar hari ini tentang satu perikop yang sangat menarik yang perlu kita pelajari dan perlu kita sadari bahwa kehidupan kita di dalam Yesus, orang-orang percaya kepada Yesus mengalami perubahan status. Mari kita belajar bersama-sama. Yang terambil di dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, diperhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di situ berbicara bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan. Diawali di ayat yang pertama berkata seperti ini. Karena itu, berarti ini ada hubungan sebab akibat di pasal yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang pertama, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kemudian di pasal yang kedua, di situ dikatakan karena itu, buanglah segala. Buanglah segala ini berbicara bagaimana kita menanggalkan manusia lama itu secara pribadi. Ketika kita percaya kepada Yesus dan sebelum percaya kepada Yesus ada sebuah perubahan. Di situ firman Tuhan mengatakan buanglah segala. Apa yang pertama? Kejahatan. Kejahatan ini berbicara kehendak buruk yang aktif di dalam kehidupan kita manusia lama kita. Yang kedua, segala tipu muslihat. Ini berbicara penipuan melalui perkataan. Kemudian yang ketiga, segala kemunafikan. Ini mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan. Atau perbuatan kita berpura-pura melakukan hal yang benar. Yang sebenarnya tidak benar. Ini dikatakan munafik. Kedengkian. Ini berbicara bagaimana kita merasa gusar dengan kebaikan, dengan kesejahteraan atau keberhasilan orang lain. Ini termasuk dalam keinginan daging. Yang kelima, segala fitnah. Ini berbicara bagaimana sesuatu yang jahat kepada orang lain. Berbicara jahat tentang orang lain. Ini yang namanya fitnah. Karena itu buanglah kata firman Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana ketika kita menjadi milik Kristus. Bapak Ibu buka dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-24. Berkata seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu saya garis bawahi, barang siapa menjadi milik Kristus, bukan lagi menjadi miliknya dunia.
Ketika kita percaya kepada Yesus, 100% kita menjadi miliknya Kristus. Karena itu buanglah segala yang kelima hal tadi. Kejahatan, kemunafikan, fitnah, dan lain sebagainya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulangi. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging membawa ke dalam maut, tetapi keinginan roh membawa kita dalam hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Kita sudah menjadi milik Kristus. Sehingga kita harus menyalipkan segala keinginan daging. Kita harus sadar bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus sudah menjadi milik Kristus, bukan menjadi milik dunia ini. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah menyalipkan kedagingan kita, hendaknya kita mengikuti keinginan roh yang sudah menjadi miliknya Kristus. Dengan cara apa? Kita mempersembahkan persembahan rohani, bukan persembahan tentang dunia lagi, tapi kita mempersembahkan persembahan rohani, karena itu yang berkenan kepada Allah. Saya ambil Bapak Ibu di terjemahan sederhana Indonesia itu seperti ini. Dan setiap kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain yang Allah pakai untuk membangun rumahnya, sampai kita menjadi tempat tinggal roh Allah sendiri. Amin. Bagaimana ketika kita menjadi milik Kristus, roh Allah itu tinggal di dalam kita. Dan di dalam rumahnya itu kita menjadi imam-imam yang melayani Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa persembahan rohani yang Allah terima karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ketika kita menanggalkan manusia lama kita lagi di dalam kedagingan yang membawa ke dalam maut, ketika kita menjadi milik Kristus, kita ada keinginan roh yang membawa ke dalam hidup dan hidup di dalam damai sejahtera. Sehingga hidup kita dan saudara itu bersatu dengan Kristus. Roh Allah tinggal dalam hidup kita, bersatu menjadi milik Kristus. Haleluya. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Amin. Yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan.
Karena apa? Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi milik Kristus. Kita bersatu dengan Yesus Kristus. Kita menjadi batu yang terpilih. Kita menjadi umat yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu berbicara seperti ini. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan, suatu batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 tadi, ketika kita sudah membaca, diawali dengan kata-kata karena itu buanglah. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ayat yang ke-7 dan ke-8 itu adalah perbedaan anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Di ayat 9 diawali dengan kata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di ayat 9 diawali dengan kata tetapi. Sebuah perbedaan, sebuah status kita mengalami perubahan Bapak Ibu. Mengalami perubahan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia seperti ini. Di ayat ke-9 dan ayat 10. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa. Bangsa yang suci dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semua hal itu Allah perbuat bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukannya. Khususnya ketika Dia memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Ayat ke-10 di terjemahan sederhana Indonesia TSI seperti ini. Jadi kitalah yang dimaksudkan oleh ayat firman Allah yang tertulis begini. Dulu kalian bukan milik Allah. Dulu kalian bukan milik Allah. Tetapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Dulu Allah tidak mengasihi kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada perubahan status hidup saya dan hidup saudara ketika menjadi milik Kristus, ketika bersatu dengan Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Status apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang di rumah. Arti status ini keadaan atau kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Ini saya ambil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti status, keadaan atau kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Ini arti status Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita
yang percaya kepada Yesus mengalami perubahan status. Ada 4 hal di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 tadi, ada 4 status yang kita sandang ketika kita menjadi milik Kristus. Status yang pertama Bapak Ibu, bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. 4, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari kita akan bahas satu persatu. Apa maksud dari bangsa yang terpilih? Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau saya pelajari dalam teks bahasa aslinya, bangsa yang terpilih, bangsa itu menggunakan kata genos. Genos itu berarti generasi, keturunan anak cucu saudara semuanya. Bangsa itu dari bahasa aslinya menggunakan kata genos. Sedangkan terpilih itu menggunakan kata eklektos yang artinya istimewa. Jadi kita yang sudah dipilih oleh Allah itu menjadi umat yang istimewa. Amin. Ada yang status yang Bapak Ibu sandang hari ini. Ketika saudara percaya kepada Yesus, engkau sudah dipilih oleh Allah menjadi umatnya yang istimewa. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Allah sendiri yang memilih saudara menjadi bangsa yang terpilih. Menjadi generasi-generasi yang istimewa. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu bukan hanya dipanggil saja, tetapi Bapak Ibu juga dipilih oleh Allah. Menjadi bangsa yang terpilih. Genos, keturunan yang istimewa. Anak cucu saudara menjadi anak cucu yang istimewa. Yang utama, eklektos, terpilih. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Kemudian, setelah tadi ada 4 hal. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Apa arti dari imamat yang rajani Bapak Ibu? Istilah imamat yang rajani ini menunjuk kepada fungsi imam atau jembatan antara manusia dan Tuhan. Kalau kita pelajari dulu ketika bangsa Israel mau menghadap kepada Allah, itu harus pakai yang namanya jembatan. Apa dan siapa itu? Imam. Imam berfungsi menjembatani antara Allah dengan umat. Apa yang Allah sampaikan kepada umatnya harus melalui yang namanya imam. Kalau di dalam masa sekarang ini, saudara adalah jembatan bagi dunia untuk mengenal Kristus. Sebagai jembatan dari dunia untuk mengenal Yesus. Untuk dunia mengenal kepada Yesus. Itulah fungsi Bapak Ibu. Status Bapak Ibu sebagai imamat yang rajani. Setiap anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya. Dan alat bagi orang yang belum percaya untuk mengenal Yesus. Tadi yang pertama statusnya apa Bapak Ibu? Bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Menjadi jembatan. Kalau kita sadar, ketika kita menanggalkan hidup kita yang lama tadi, yang diawali karena itu buanglah segala kejahatan, kemunafikan,
fitnah, segala tipu muslihat. Itu kita menanggap manusia-manusia lama. Ketika kita sadar hidup kita sudah mengalami perubahan menjadi milik Kristus, bersatu dengan Yesus, kita menjadi imamat yang rajani, menjadi jembatan bagi sesama kita untuk kita bawa mengenal kepada Yesus. Karena tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Supaya setiap orang yang datang kepada Bapa tidak bisa, harus melalui Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana Yesus menjadi jembatan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yang seharusnya kita binasa, yang seharusnya kita hidup di dalam murka Allah. Karena Yesus yang menjadi jembatan, sehingga dosa-dosa kita diampuni melalui Yesus di kayu salib. Dan saudara mengalami perubahan hidup. Satu saudara mengalami perubahan ketika engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau pasti binasa. Bapak Ibu, ketika kita mengenal Yesus, bersyukurlah. Ketika kita percaya kepada Yesus, bersyukurlah. Kenapa? Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di luar Yesus engkau pasti binasa. Kita menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih. Ini status kita Bapak Ibu. Umat Kristen, orang-orang percaya dimanapun kita berada, sadarlah. Engkau bangsa yang terpilih. Engkau imamat yang rajani. Engkau harus menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Ketika engkau sadar bahwa kita adalah jembatan buat sesama kita, kita bawa kepada Yesus. Ini status kita yang kedua Bapak Ibu. Status kita yang ketiga mengalami perubahan, yaitu bangsa yang kudus. Perhatikan baik-baik. Tadi yang pertama, poin yang pertama, bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, bangsa itu menggunakan kata genos. Tetapi di poin yang ketiga ini, bangsa itu menggunakan kata etnos atau etnik. Kalau kita dengar. Etnos itu apa? Bangsa bukan Yahudi. Artinya apa Bapak Ibu? Saya dan saudara percaya kepada Yesus menjadi bangsa yang kudus. Kudus di dalam teks bahasa aslinya itu menggunakan kata hagios. Apa? Hagios. Hagios itu artinya dikhususkan. Dibuat berbeda. Jadi saya dan saudara dikhususkan oleh Allah. Sudah menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, saudara menjadi bangsa yang dikhususkan, dibuat berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus. Amin. Ini status Bapak Ibu, dahsyat di dalam Yesus. Bersyukurlah engkau sudah dipilih oleh Allah. Bersyukurlah engkau juga dipanggil oleh Allah. Dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang dikhususkan. Supaya menjadi teladan sebuah bangsa yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, buanglah segala kejahatan. Buanglah dari segala tipu muslihat. Buanglah segala kemunafikan. Buanglah dari segala fitnah. Karena engkau sudah menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Untuk apa? Supaya engkau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang Kristen dengarkan baik-baik. Orang yang percaya kepada Yesus dengarkan baik-baik. Engkau harus mengalami perbedaan dengan orang dunia. Karena apa? Engkau sudah dikhususkan. Engkau menjadi bangsa yang terpilih. Bangsa yang dibuat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Engkau diistimewakan oleh Tuhan.
Menjadi apa? Menjadi saksi Kristus. Orang Kristen harus berbeda. Dulu ketika engkau belum mengenal Yesus, engkau begitu jahat. Engkau gampang memfitnah orang. Engkau gampang berbuat sesuatu yang tidak benar. Engkau menjadi orang-orang yang munafik. Ketika engkau percaya kepada Yesus, statusmu sudah mulai berubah. Engkau yang dulunya jahat kepada orang lain, setiap orang selalu engkau berbuat jahat. Tetapi ketika engkau mengenal Yesus, hidupmu diangkat menjadi bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang istimewa, menjadi bangsa yang dikhususkan. Supaya apa? Saudara menjadi jembatan kepada sesama saudara untuk mengenal kepada Yesus. Itu tujuan Injil diberitakan. Menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang berdosa. Menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang seharusnya dihukum. Dibawa kepada Yesus. Ketika kita sadar bahwa pengampunan Yesus, penebusan Yesus di kayu salib, ini sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga. Itu semuanya sudah lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Dosamu sudah lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Maka itu muliakanlah Yesus di dalam hidupmu. Engkau sudah menjadi milik Kristus sekali untuk selama-lamanya. Engkau harus sadar, engkau sudah menjadi bangsa yang kudus. Poin yang keempat. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Wah. Saudara menjadi umat kepunyaan Allah. Bukan menjadi milik dunia lagi. Engkau sudah menjadi miliknya Kristus. Umat kepunyaan Allah. Di dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata peripoiesis. Peripoiesis. Kalau saya sederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Ketika saudara menjadi umat kepunyaan Allah, saudara itu menjadi berkat bagi bangsa lain. Amin. Umat yang mendatangkan keuntungan. Umat yang mendatangkan berkat untuk bangsa lain. Hai orang Kristen, orang percaya dimanapun kita berada. Engkau sudah menjadi umat kepunyaan Allah. Hendaknya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan. Ketika orang melihat engkau, mereka mulai damai sejahtera. Karena apa? Mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Hidup penuh dengan damai sejahtera. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Ketika orang melihat rumah tangga kita, mereka, oh orang Kristen rumah tangganya adem ayem. Orang Kristen hidupnya tentram. Orang Kristen hidupnya saling mengasihi, saling mengampuni. Sehingga orang akan melihat, oh menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa lain. Ketika anak-anak kita dididik dalam takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi sesamanya, sehingga orang-orang akan melihat anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, mendatangkan berkat bagi bangsa lain, mendatangkan keuntungan bagi bangsa lain, sehingga hidupmu boleh memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah menjadi umat kepunyaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari status ini Bapak Ibu. Ini status ini hanya dimiliki kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Engkau diangkat dari lumpur dosa. Seharusnya engkau menghadapi murka Allah. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, kita diselamatkan. Itu bukan usaha kita. Itu bukan usaha kita. Tetapi semuanya karena by the grace. Kasih karunia Tuhan. Yang melimpah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita.
Di dalam suratan Ibrani pasal yang kedua 10 ayat 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 39. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang meninggalkan Tuhan lalu dibinasakan, tetapi kita adalah orang yang percaya penuh. Bukan setengah-setengah, tapi percaya penuh kepada Yesus dan kita diselamatkan. Kita bukan orang-orang yang dibinasakan karena kita percaya kepada Yesus, melakukan kehendak Yesus, berjalan seturut dengan kehendak Yesus. Sehingga kita percaya penuh dan kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seseorang ketika percaya kepada Kristus membuktikan bahwa dia adalah orang pilihan. Orang Kristen dipilih supaya ia menjadi anak yang taat kepada Allah. Ia dipilih bukan untuk melakukan seperti yang diinginkan daging, tetapi melakukan yang diinginkan roh, yang diinginkan Allah itu sendiri. Keinginan-keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ketika kita mengerjakan keinginan-keinginan roh, di situ ada sebuah ketaatan yang kita kerjakan kepada Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sadar bahwa status kita mengalami perubahan, Bapak Ibu yang di rumah, dengarkan baik-baik. Ada 4 status yang kita sandang hari ini, yang ada dalam hidup kita. Dan itu kita harus sadar bahwa status itu hanya dimiliki kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Dari sini kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita umat yang sudah dipanggil dan dipilih dari bangsa-bangsa untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Kesimpulannya Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini yang pertama, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang kedua, memberitakan bahwa keselamatan hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. I am the way, kata Yesus. Itu pakai kata tunggal. Artinya apa? Tidak ada pintu yang lain, tidak ada jalan yang lain yang bisa menuju ke surga kecuali dengan Yesus. Karena apa? Yesus yang berasal dari surga. Yesus yang empunya kerajaan surga. Menyelamatkan saudara dan memanggil saudara. I am the way. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika engkau tidak percaya kepada aku, engkau pasti binasa. Ketika engkau percaya kepada aku, engkau pasti diselamatkan. Itu janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal bersama Dia. Keinginan roh tadi Bapak Ibu, supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus. Yang keempat, persekutuan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan adalah tangan-tangan Kristus untuk mencari, menjangkau jiwa-jiwa dan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal kedua, ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena engkau, itu karena pemberian Allah secara cuma-cuma. Kegelapan menunjuk kepada kebodohan. Tadi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang dalam 1 Petrus pasal yang kedua, Bapak Ibu, di situ bagaimana dijelaskan bahwa tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus, kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipilih oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Di ayat yang ke-9, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Di dalam terjemahan yang lain, kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang engkau terima ketika engkau percaya kepada Yesus. Ceritakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus, sehingga engkau memuliakan nama Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ulangi, dari 1 Petrus pasal kedua ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kegelapan berbicara tentang ketidaktahuan. Kegelapan berbicara tentang kesengsaraan. Kegelapan berbicara tentang dosa. Keadaan tanpa harapan yang pasti. Keselamatan tanpa kepastian. Itu adalah kegelapan. Menuju kepada terangnya yang ajaib. Terang menunjuk kepada kebenaran. Terang menunjuk kepada sukacita kekal. Terang menunjuk kepada kemurnian. Terang berbicara tentang kekudusan. Ketika engkau dalam kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Engkau dari lumpur dosa diangkat oleh Tuhan. Engkau adalah terang. Seperti apa kata firman Tuhan? Engkaulah terang dunia. Engkaulah garam dunia. Engkau sudah menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ini status Bapak Ibu. Engkau harus sadar, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, engkau harus sadar bahwa statusmu saat ini bukan menjadi milik dunia lagi, bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi engkau menjadi hamba kebenaran, menjadi umat yang dipilih oleh Allah, menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu semuanya.